Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al waziran min ahli. Amma ba'du. Puan-puan, akak, hadirin semua yang hadir dalam majlis mengaji ini, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga majlis kita ini mendapatkan keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan lalulah kita perbanyak selawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita mengharapkan syafaat beliau di dunia dan akhirat, pertolongan Rasul Allah. InsyaAllah kita sambung lagi pengajian hadis kita, yaitu hadis tentang iman. Hadis yang nomor 20. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dzaqa ta'mal imani man radiya billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi maksud dia Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelezatan iman pasti dapat dirasa oleh sesiapa yang ridho bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi maksudnya ialah siapa saja yang dapat menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghambakan maknanya hamba ni apa? Kita ikut perintah Allah, suruh buat baik, suruh ibadah, suruh solat, semua kita ikut apa perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah semampunya, meninggalkan larangan Allah semuanya, dan beramal semampu kita. Itu namanya takwa. Kita kena jadi hamba ini ikut apa cakap Tuhan dia. Kita ikut perintah Allah, bertakwa, meninggalkan semua larangan Allah dan mengerjakan semua perintah Allah semampunya. Jadi dan dapat beramal dengan agama Islam. Kita mengerjakan agama Islam, apa-apa yang diajarkan, apa-apa yang disuruh, dan dapat taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta cinta kepada Allah dan Rasulnya dan Islam. Cinta pada Islam juga pasti dapat merasakan kelezatan iman, kenikmatan iman. Paham? Kita kena reda Allah ni memang Tuhan kita, Islam ni sebagai agama kita, Nabi Muhammad ni sebagai utusan Allah, dan kita taat pada perintah Allah. Paham? Itu baru kita dapat merasakan nikmatnya iman. Okey, faham semua tuan-tuan? Okey, alhamdulillah, satu hadis cukup, setiap hari satu, insya-Allah. Kita sambung, ada apa-apa soalan dia? Soal jawab. Apakah hukum rebonding rambut? Okey, ni perempuan, laki-laki jarang yang rebonding rambut. Apakah hukum atau bolehkah merebonding rambut? Rambut kepala. Okey, jadi kita tengok dulu hukum rebonding rambut. Jadi rebonding ni apa? Lalunya meluruskan rambut. Okey. Yang dilarang hukumnya adalah harus bagi perempuan merebonding rambut dia supaya lurus, supaya cantik. Okey. Yang tak boleh adalah yang tadi hukumnya boleh, atau harus. Yang tak boleh adalah merubah sesuatu yang permanen untuk selamanya. Okey, maknanya kalau rebonding ni dah lama-lama nanti kembali macam semula. Okey, contoh rambut dia selalu kriwil pusing-pusing, lepas tu diluruskan, di rebonding. Nanti kalau dah obat tu hilang ke apa, nanti dalam 3 minggu, dekat-dekat sebulan, nanti dia pusing macam rambut semula. Kembali seperti semula. Itu maknanya merubah yang sementara boleh. Okey, yang tak boleh adalah merubah untuk selamanya. Okey, contoh, maaf cakap ni, orang tu punya hidung ni tak mancung.
lepas itu dioperasi, ditambah dengan plastik, lepas itu mancung, maka tak boleh. Itu yang diharamkan. Paham? Oke ya. Nah, tapi kalau hidung nih sepatutnya dia lurus, tapi di eksiden, kecelakaan, dia koyak sedikit hidungnya hilang, lepas itu tambal plastik seperti semula lagi, itu boleh. Itu namanya bukan merubah yang semula, tapi supaya betul semula. Paham? Yang tak boleh, hidung tak mancung ditambal, dioperate supaya mancung dengan plastik. Operasi plastik lah, operasi plastik, maka itu haram. Paham? Atau apa yang merubah untuk selamanya, itu diharamkan. Tapi kalau rebonding ini adalah sementara saja. Paham? Tapi jangan silap, lepas itu udah boleh rebonding, lepas itu selfie, masuk media sosial, itu nak tunjuk rambutnya aurat perempuan, tak boleh, hukumnya haram. Atau nak lepas itu jalan-jalan keluar, pergi shopping, pergi mana-mana, tak tutup aurat sebab rambut dia cantik baru rebonding, itu pun menampakkan aurat, haram juga. Paham? Lepas itu kalau jadi istri nak rebonding, maka kena minta kebenaran suami dulu. Tak boleh suka-suka rebonding je, tak cakap, tak minta kebenaran, tak minta izin suami, itu pun tak boleh. Mungkin suami dia suka rambut yang pusing-pusing, bukan rebonding, maka minta kebenaran dulu. Dan boleh ditunjuk hanya kepada suami atau ahli keluarga yang muhrimnya sahaja. Tak boleh nak tunjuk keluar, pergi office, pergi kerja atau shopping baru tak tutup aurat lagi, dapat dosa. Paham teman-teman? Kak, ini ya dapat jawabannya. Oke, hukumnya harus. Hukumnya harus. Lagi saya nak tanya, yang color tu apa pula? Hukum mewarna. Ya. Oke. Hukum mewarna rambut, hukumnya boleh atau harus. Cuma yang bermasalah nih, contoh orang nih, maaf cakap lah, dia punya suami istri ya, punya suami contohnya kan, lepas itu junub atau haid, lepas itu kalau udah berhenti haid pasti kena mandi hadas besar, mandi junub. Itu kuat, risaunya, khawatirnya yang digunakan untuk pewarna rambut nih, dia kalis air, maka nanti tak basah lah air itu ketika mandi junub. Oke, paham? Paham nih? Jadi hukumnya harus. Tapi sama lah, kalau punya suami kena tunjuk pada suami saja, bukan keluar jalan-jalan tak tutup aurat. Oke? Hukumnya harus atau boleh. Ya, paham? Hukum mewarnai rambut boleh, cuma karena pilih pewarna nih yang istilahnya boleh terkena air. Jangan yang air itu lalu saja tak basah rambutnya, maka air mandi junubnya tak sah. Boleh, makanya kena pilih jenis pewarna yang betul. Paham? Oke, hukumnya harus atau boleh. Oke. Ada lagi soalan? Ada lagi, tuan-tuan? Apakah wajib bagi tahu semua gaji suami ke istri? Oke, jadi wajibkah suami memberitahu semua gaji dia, berapa jumlah gaji dia kepada istri? Hukumnya wajib ke tak? Hukumnya tak wajib. Hukumnya apa? Tak wajib. Tak wajib memberitahu semuanya. Oke. Tapi kalau istri tanya, bang berapa gaji semuanya bulan nih? Kalau sampai khawatir hati istri kecil hati atau sakit hati sebab tak beritahu, maka harus beritahu. Tapi tak wajib. Boleh beritahu, tapi tak wajib, tak berdosa maknanya tak beritahu. Oke, sebab takut mengecewakan istri hati lah, hati istri. Makanya suami ini digalakkan kena menghibur hati istri. Jangan sampai membuat kecil hati atau sakit hati istri. Kalau nak tanya, tak wajib beritahu. Kalau dia tanya, kita risau, dia kecil hati, beritahu elok, tapi tak wajib. Hukumnya apa? Tak wajib. Paham, teman-teman? Ada lagi soalan? Cukup kah? Ada. Oke, sila lagi. Sekarang ni saya nak tahu, sekiranya warga asing kira bukan agama Islam, dia bagi salam dengan kita, bagaimanakah kita nak jawapan salam itu, dan apakah hukum? Oke, jadi orang non muslim
bertemu orang Islam, orang non Muslim ini mengucapkan salam, assalamualaikum. Oke ya, hukumnya boleh tak? Boleh. Tak apa, dia tak apalah. Oke, boleh harus. Kita nih yang Islam nih wajib jawab tak? Atau jawabnya macam mana? Oke, seperti yang diajarkan Rasulullah. Jadi Rasulullah nih suatu ketika nih ada orang non Muslim atau orang kafir nih, dia cakap assalamualaikum, semoga kecelakaan atasmu. Maka jawabannya waalaikum. Itu saja. Itu contoh yang Rasul buat. Makanya kalau non Muslim salam assalamualaikum, maka kita jawabnya waalaikum saja, tak payah tambah salam. Jawabannya waalaikum, tak payah tambah salam. Sebab kita dilarang mendoakan kebaikan pada orang non Muslim. Orang kafir kita doakan semoga dia murah rezeki, berkah, selamat dunia akhirat, tak boleh. Makanya kita jawab dengan waalaikum sahaja, tak payah waalaikumsalam. Jawab waalaikum, cukup itu saja. Paham? Oke, senang cerita. Oke, cukup ke paham semua? Cukup. Oke, wallahu a'lam bishawab. Yang betul semuanya dari Allah, silap salah dari kesilapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.